Semua sudah masuk semua. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran baru, yaitu bab baru tentang sistem peredaran darah. Halo? Baiklah, kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan bab baru, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, kalau tentang darah, apa yang kalian tahu? Waktu di SD udah belajar kan? Nah, apa tentang darah? Coba. Oke, apa? Sel darah putih. Ya. Sel darah merah. Kemudian? Darah putih. Plasma darah. Apa lagi? Keping-keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah. Ya. Kemarin kalian ada temennya yang jatuh. Siapa nasi Anda ya? Ya. Jatuh. Ada yang terluka? Nggak ada. Kemudian ketika nasi Anda terluka, apa yang terjadi? Dia jatuh kemudian terluka. Apa yang keluar? Darah. Kemudian, apakah darah Noviana ini terus mengalir? Tidak. Kenapa? Karena dilap. Ada lagi? Dikompres. Tidak. Kenapa darahnya bisa berhenti mengalir? Karena kering. Iya, karena kering dia, karena ini dilap. Apa yang menyebabkan dia kering? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, nanti itu yang akan kalian pecahkan. Apa sih sebenarnya yang membuat darah itu bisa mengering? Nah, yuk. Tadi sudah disebutkan tentang komponen darah. Sel darah merah, sel darah putih, darah dan plasma darah. Yuk, kita nonton yuk. Ayo. Perhatikan ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Silakan disimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, khususnya mengenai darah. Pernahkah bagian tubuhmu terluka? Misalnya karena terjatuh akibat bermain sepeda atau terkena benda tajam seperti pisau atau benda tajam lainnya. Ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka tersebut akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat terhenti. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Tentu, jika darah keluar secara terus-menerus, kamu akan kekurangan darah. Apakah kamu pernah berpikir apa akibatnya jika kekurangan darah? Apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Bagaimanakah proses pembekuan darah? Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen sel
darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, bilirubin, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Introducing All-Day Moisture Body Shower and Body Skin and Sheets. Total coverage, lightweight and transferable. 24-hour wear, all day, all night. Skin to techniques built on Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 milimeter kubik, kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin dengan persamaan reaksi kimianya sebagai berikut. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limfa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limfa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 milimeter kubik darah
dengan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granular dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Berikut ini adalah tabel dari karakteristik jenis-jenis sel darah putih. Perhatikan gambarnya. Wah, Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, dapat jawaban apa dan namanya memanjang. kenapa tadi Trombosit tidak berarti dan bergerak. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 ml keping darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembunuh. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, sudah selesai kita gambarnya. Kira-kira sudah cukup tahu apa yang menyebabkan darah itu kering? Sudah? Apa coba? Apa tadi? Yang terakhir, yang terakhir? Benang? Apa? Yang bedanya adalah Nah, setelah Anda semua menonton video, diharapkan yaitu bisa mengetahui tentang komponen darahnya, ya. Kemudian bisa menyebutkan penjelasan fungsi-fungsi dari komponen darah. Nah, nanti kita juga akan membuat model. Tadi ada gambar kan, katanya setelah disentrifugasi itu akan terpisah. Nah, nanti kita akan coba dengan menggunakan minyak goreng. Nah, oke? Sebelum kalian berkelompok, saya pengen melihatkan satu lagi video. Nah, ini yang akan kalian kerjakan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Irma Wahyu dari 211911100. Pada video ini saya akan berusia. Nah, sebelum kita melakukan usia ini, kita harus mengetahui dulu apa saja sih komponen darah. Terima kasih telah dan terdiri dari plasma darah, komponen dan sistem tubuh. Kemudian, agar memiliki memahami dua saja, kita melakukan sebuah kolaborasi dengan mengenai model
wajib dilaksanakan ini. Botol, ada pewarna makanan berwarna merah, ada minyak dan juga ada air. Bagaimana sih untuk menggunakannya? Nah, yang pertama kita tuangkan air ke dalam botol kosong. Kita kira-kira saja minimal 10 ml. Yang kedua, kita tuangkan 10 ml minyak ke dalam botol yang berisi air ini. Yang kedua, campuran saja. Kemudian kita tuangkan pewarna makanan berwarna merah. Selanjutnya kita bikin botol dan kita gosok. Nah, kalau tadi di video yang pertama di sini sudah di bawah ini kita coba gunakan Dan kita diamkan campuran air minyak dan juga pewarna makanan yang berwarna merah ini selama beberapa menit. Berikut merupakan hasil percobaan setelah didiamkan selama beberapa menit. Selanjutnya kita lihat hasil yang terjadi. Jadi, ketika air, minyak, dan pewarna makanan dimuncul hingga semakin tercampur, lalu didiamkan selama beberapa menit, lama-kelamaan akan bisa menjadi mayonnaise. Dalam lapisan air itu juga terdapat campuran dari pewarna makanan, merah, yang di tengah ini. nah di sini ada lapisan yang pertama itu ada lapisan merah, lapisan yang kedua ada sel darah putih, kemudian lapisan yang ketiga ada kepindahan sel darah. Karena pada dasarnya kepindahan ini untuk pelan-pelan yang terdapat pada lapisan ketiga. Jadi untuk pembahasannya model plasma darah itu ditentukan oleh minyak, model kepindahan terbentuk dari campuran minyak dan pewarna makanan, kemudian untuk model darah putih terbentuk dari campuran minyak goreng dan air, dan model sel darah merah terbentuk dari pewarna makanan dan air. Oke, sampai di sini dulu. Nah, dan dilihat tadi, kira-kira ingat caranya? Oke, silahkan kalian duduk dengan kelompok yang telah berbagi kemarin. Ya, nanti kita kasih LKPD. Kalian mengerjakan LKPD. Beli kemarin bersama-sama, jadi secara bergantian diambil. Boleh bawa wadah yang sudah kalian bawa. Mana tempat? Pertama kalian lakukan adalah membuat model peredaran darah. Ayo, silakan. Ambil dua wadah, ambil minyak. Ayo, kelompok mana yang sudah mengerti ya? Silahkan diambil. Ambil minyaknya dulu. Nanti dicampurkan. Sini. Ambil.
Bapak lagi juga. Jadi aku lah di Allah minta Kelompok ini main-main ya.
Dia manja. Manja. Ngepot aku tuh dulu. Tak terus ibu. Kita dulu ibu. Nenek gitu itu ngasih semangat kayak gitu ya effort kan kayak gitu effort kayak kasih semangat Bire, go kan magbuang na. Ya, cancak ya. Wih, apa gitu? Tambah lagi lanjut ya. Ada merah ada. Kita bisa tahan. Ini yang saya Yo.
Giải là cậu niệm bạn ơi là cái gì? Makan ya udah. Betul kayak ini tisu. Alvin Fajri ada dalam itu. Satu yang simulasi. Sudah? Selesai semuanya.
siap-siap untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 kelompok 2. Oke, silahkan siapa dari perwakilan kelompok 2 yang akan maju? Kelompok 5 maju. Iya. Ayo juga ya. Nah, iya. Oke, ayo kelompok. Yang ketiga, temannya presentasi. Ke depan semuanya. Nanti temannya yang di belakang. Siapa yang balasannya? Yang mau bacakan? Ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan suaranya. Amin. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk hasil pada kelompok kami. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi ini. Terdapat ada bersifat bagian, salah satunya sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, menjaga keseimbangan asam dan massa. Kedua, debu darah, fungsinya mencegah darah bergerak. Plasma darah, sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh. Dua, membawa jaringan makanan bisa metabolisme dan gas. Sel darah putih terdiri dari granulosit, neutrofil, basofil, eosinofil. Dua, spermatosit terdiri atas dua bagian, satu monosit dan limfosit. Berfungsi untuk melawan kuman. Berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakannya yang disebut dengan fagocytosis. Oke, yang lain dengar? Proses pembuluh darah. Mulai dari pembuluh darah kecil menyebabkan kepindahan pecah yang menghentikan diembolikatin atau trombokinase yang mengubah protrombin menjadi trombin
yang mengubah fibrin menjadi fibrin yang menyebabkan darah membeku. Baiklah, itu dari hasil riset kami. Apakah ada yang bertanya? Saya. Ayo yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Fauzan, wabarakatuh. Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Misalkan suaranya nak. Ketika kita jatuh, kan trombosit atau keping darah menutupi luka. Kalau trombosit sedikit, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, silakan. Bisa jawab. Silakan. Nah, yang lain dengarkan. Iya. Jawabannya adalah darah akan lama berhenti atau sulit membeku. Kalau trombosit kita sudah membeku atau masih mengalir, apa yang harus kita lakukan supaya lebih lama dalam pendidikannya tidak jawabannya adalah istirahat cukup. Istirahat yang cukup bisa dilakukan dengan tidur setidaknya 7 sampai 8 jam setiap malam. Ingat teman-teman, jangan begadang main game online atau internet. 2. Minum air hangat. Cara menaikkan trombosit selanjutnya adalah minum air hangat. Darah terbuat dari air yang sedikit, sehingga mengonsumsikan air akan membiarkan trombosit trombosit. Namun konsumsi air hangat yang karena air dingin Dengar. Enggak. Ya, yang terakhir apa? Ada? terakhir adalah mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur serta vitamin dan mineral. Oke. Dengar, Dada.
Lapor mo. Baiklah, kelompok 1, kelompok 2 tampil. Silakan didengarkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Aileen. Kepada Aileen kita persilakan. Komponen darah. Sel darah merah fungsinya yaitu mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, menjaga keseimbangan asam dan basa. Keping darah fungsinya yaitu menutup luka, mencegah darah bocor keluar. Plasma darah fungsinya mengatur tekanan osmosis darah sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh. Pembawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi dan gas. Sel darah putih terdiri dari granulosit, yaitu neutrofil, basofil, eosinofil, agranulosit, monosit, limfosit, yaitu yang fungsinya melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakannya yang disebut dengan fagositosis. Proses pembekuan darah. Pembuluh darah pencegah menyebabkan keping darah pecah. Mengaktifkan tiomboplastin atau tiombomkinase. Mengubah trombin protobin atau trombin dan vitamin K. Mengubah fibrin menjadi fibrinogen menjadi fibrin dan menyebabkan darah membeku. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apakah ada mau bertanya? Oke. Siapa yang mau bertanya? Baik. Silakan sebutkan nama ya. Nama dan kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apabila kita terluka, trombosit akan membekukan darah kita. Apa yang terjadi apabila trombosit di dalam tubuh kita sedikit? Darahnya terus mengalir atau tidak membeku. Bagaimana caranya kita banyak? Itu menjaga kesehatan yaitu dengan cara tidur dengan teratur, makan makanan sehat seperti sayur dan buah, dan minuman yang hangat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak ada. Bertanya lagi? Ada. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Itu dari kelompok 5? Oke, bertanya? Ya, Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, kenapa kita masih bisa sakit? Padahal kan ada darah putih yang melindungi kita. Karena semangat bisa menyerah dan cara mengatasinya secara teratur yaitu minum air hangat, tidak tidur terlalu malam karena main game dan TikTok. Terus makan makanan yang sehat dan segar dan tidur teratur. nah jadi dengar yang di belakang. Jadi kalau temennya kenapa saudara putih itu ada untuk melindungi tubuh. Tapi kenapa masih kita bisa sakit? Kenapa kita masih bisa sakit katanya kan? Nah, kenapa? Ya karena mungkin di saat itu darah tubuh kita
Ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan moderator. Kalau tidak ada yang bertanya, kami akan menutup Presentasi kami presentasi kami dengan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kelompok 2 tadi sudah sedikit menggambarkan ya, walaupun masih ada sebenarnya ya, saya yakin ya anak-anak Saza masih ada yang mau bertanya, tetapi mungkin udah banyak yang paham kali ya. Iya, oke. Baiklah, karena sudah selesai, dapat disimpulkan bahwa komponen darah itu ada empat. Yang pertama, plasma. Yang tadi golongan bumi yang udah kalian percobaan tadi ya. Kedua, ada darah putih dan liquid ya. Tengahnya. Yang terakhir pada di dasarnya adalah darah merah. Nah, fungsinya tentu kalian sudah baca tadi ya. Nah, untuk itu kita akan mengadakan evaluasi. Nah, ayo. Duduk di tempat masing-masing, keluarkan kertas lembarnya, nanti keluarkan di layar soalnya. Kalian isi. Oke, siap? Silahkan. Baiklah, karena tadi sudah selesai, kita akan mengadakan podcast. Ada soal 10, dengan kata lain kalian harus mengisi titik-titik yang ada pada tabel untuk bagian A dan pada soal cerita di bagian B. Isi titik-titiknya. Dikasih waktu kalian 10 menit. Paling nggak tambah 2 menit lah untuk mengerjakannya. Jadi silahkan dikerjakan, jangan lupa tulis namanya. Oke. Ayo. Nomor 1 jangan lupa tulis nama. Nama? Tidak kelihatan? Langsung aja, 1 isinya apa, 2 isinya apa? Tidak, hanya nomornya saja. Nomor 1 apa isinya? Isinya untuk membunuh penyakit, tulis. Nomor 1 isi titik-titiknya. Waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan di depan. Terima kasih, Saza. Nah, tugas kelompoknya juga tadi ini kan. Oke, tugasnya dikumpulkan dulu. Tugasnya kita, ayo. Baiklah, sudah selesai, evaluasi sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa bisa begitu? Tapi tadi anak Saza banyak yang aktif, ya, aktif dari sini, dari sana, tegak sini, tegak sana. Nah, jadi untuk besok yang aktif-aktif, nanti kita suruh benar ke depannya, oke? Siap? Siap. Baiklah, kalau senang, alhamdulillah, semoga ilmu yang kau dapat di pagi hari ini